Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Rahmat Arif Fardani, peserta Latsar CPNS PPSDM Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview video terkait kasus manajemen atau Smart ASN yang terjadi di Indonesia. Selamat menyaksikan. 3 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon resmi ditetapkan sebagai tersangka pelaku pungutan liar. Dari ketiga orang tersebut, 2 diantaranya merupakan aparatur sipil negara serta 1 orang pegawai honorer. Penetapan tersangka dilakukan setelah petugas melakukan gelar perkara dengan hasil kesimpulan bahwa ketiganya terlibat langsung dalam praktek pungli pembuatan KTP elektronik. OTT di Dinas Dukcapil Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan oleh tim tindak saber pungli Provinsi Jawa Barat. Memang kemarin telah diamankan ada 3 ASN dan 3 pegawai honorer dengan berserta barang bukti, belangko, formulir KTP, kemudian ada sejumlah uang kurang lebih 13 juta. Sebelumnya, tim saber pungli Provinsi Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan terhadap 6 orang pegawai yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Keenamnya diduga terlibat dalam pungutan liar pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Dari hasil OTT tersebut, petugas menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 13 juta rupiah. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dari video tersebut kita menyaksikan bahwa terjadi OTT kepada ASN yang berada di Garut, yakni ASN Dukcapil dalam kasus pembuatan iktp. Tentu sangat miris melihat hal tersebut. Lalu apa sih penyebab terjadinya pungli? Dalam video tersebut sebenarnya pungli bisa disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, kebutuhan yang belum tercukupi. Di beberapa daerah di Indonesia, tunjangan dan gaji ASN belum dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tentu hal ini akan mendorong munculnya perilaku-perilaku pungli. Selanjutnya, kurangnya integritas ASN juga menambah faktor atau yang menyebabkan terjadinya pungli. Selanjutnya, minimnya informasi yang dimiliki oleh penerima layanan membuat penerima layanan terkadang mengatakan, "Pak, bisa dipercepat nggak?" Nah, itu membuat atau memunculkan perilaku-perilaku pungli di masyarakat. Sehingga bukan dari faktor ASN-nya saja. Terkadang kondisi yang ada itu juga membuat pungli. Lalu, apa dampaknya bagi masyarakat? Yang pertama, tentu budaya pungli ini akan menambah budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, menghambat pembangunan. Karena kalau tidak ada uang pelicin, pengurusan tidak dilayani atau kurang cepat. Semua harus pakai uang pelicin, begitu mungkin. Terus dampak yang akibat dari keseluruhan dampak tersebut akan memunculkan ketidakpercayaan di masyarakat. Yang menurut masyarakat nanti UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau nggak ada duit, nggak jalan. Kalau nggak ada duit, nggak selesai permasalahan. Itu hal yang diakibatkan jika pungli ini terus dibiarkan. Lalu, kira-kira bagaimana solusi yang harus dilakukan dalam hal ini pengambil kebijakan dan pemerintah? Tentu yang pertama, jika faktornya memang kebutuhan belum dapat tercukupi dari penghasilan yang sah, tentu kita juga harus memperhatikan bagaimana kesejahteraan dari ASN tersebut. Jangan sampai karena tidak sejahtera itu memunculkan niat-niat buruk di ASN untuk mendapatkan uang, baik melalui jalur pungli dan atau lainnya. Sehingga kita juga tidak bisa hanya menyalahkan dari ASN tersebut. Kita harus melihat apakah kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum. Baik, yang selanjutnya yaitu memberikan sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas kepada pelaku pungli. Jika memang kebutuhannya sudah terpenuhi, tidak ada alasan untuk ASN untuk melakukan pungli. Sehingga kita harus memberikan sanksi yang tegas kepada ASN tersebut. Sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelaku pungli. Yang terakhir yaitu mengembalikan kepada ASN untuk menambah nilai-nilai spiritual, nilai-nilai integritas kepada diri pribadi masing-masing ASN. Mungkin sekian video review kasus manajemen ASN yang dapat saya sampaikan. Semoga kita
dapat menjadi ASN yang smart dan bisa memperbaiki ASN tersebut. Sekian review video dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua, dan mari kita wujudkan smart ASN dari hal-hal kecil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.